Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan berbangsa ini atau dalam peran kita masyarakat terhadap bangsa Indonesia, tak lepas dari pentingnya nilai-nilai Pancasila, terutama 5 sila yang telah tersusun, yang telah dibentuk oleh negara kita. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya dan rekan-rekan saya akan menampilkan atau membicarakan topik pembahasan mengenai membangun kebinekaan dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Dan topik itu pun tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Jadi apa yang nanti kita akan diskusikan itu mengenai hal-hal penting dalam lingkungan kita, masyarakat, bahkan sekolah, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan untuk menjaga bangsa. Dan nilai Pancasila itu tidak lepas dari peran mahasiswa. Saya sendiri dan kawan-kawan saya mahasiswa yang sedang berusaha untuk mendalami nilai-nilai Pancasila, terutama dalam periode terbaru pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demi masa depan yang cerah, yaitu periode kami ingin sekali membahas atau mendalami nilai-nilai Pancasila, baik dalam peran kami sebagai siswa, peran kami sebagai masyarakat, maupun peran kami sebagai suara nanti di pemilihan umum calon Presiden Republik Indonesia. Mungkin selanjutnya kita akan bahas dalam pertemuan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan mengenai materi Pancasila, membangun kebinekaan dan persatuan masyarakat Indonesia. Masya Allah, di samping saya sih ada rekan-rekan saya. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Fatul Ramadhani. Nama saya Fikri Aisyah. Nama saya Muhammad Rafial. Nama saya Farhan Lati Hadila. Nama saya Muhammad Rizky. dan nama saya sendiri adalah Muhammad Heri Fazal. Kami dari kelas 01 TKS 17. Pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan materi kebinekaan dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya pada kesempatan pada hari ini saya ditemani beberapa rekan saya ingin membahas mengenai suatu topik pembicaraan mengenai Pancasila, dan inti dari materi tersebut yaitu membangun kebinekaan dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Oke, dimulai dari topik pertama. Apa pandangan Bang Rizky terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Dede. Sehingga saya menjawab. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancasila sangat penting dalam kehidupan saya karena Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama serta memperkuat rasa persatuan dalam bermasyarakat. Itu saja. Jadi pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat yang belum terlalu mengenal hubungan atau nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu topik kedua, dan selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya mengenai Pancasila, yaitu terkait dengan sila kelima. Seperti Bang Fikri ketahui, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila kelima itu apa hubungannya dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab? Apa pandangan Bang? Keadilan sosial memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab dengan menerapkan prinsip gotong royong dan berbagi keadilan
itu dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oh, jadi pentingnya sila kelima itu dapat membangun gotong royong, kerjasama, dan hubungan erat bagi masyarakat. Nah, nilai itu penting juga ya. Oke, selanjutnya setelah kita mendengarkan materi kelima tadi, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan ketiga, yaitu sila keempat. Nah, seperti yang kita ketahui dalam sila keempat itu di poin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yaitu menanggapi perihal tentang pemerintahan. Sebagaimana jika suatu negara dipimpin oleh sebuah pemerintah, maka negara tersebut akan ada tersusun atau tersistematis menjadi lebih baik. Oke, bagaimana pandangan Bang Fatwa mengenai sistem pemerintahan sesuai dengan nilai sila keempat? Ya, kalau menurut saya, untuk sila keempat yaitu perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat. Oh, oke, jadi menurut Bang Fatwa tadi, sebelum memerintah negara sudah pasti itu dilihat dari masyarakat terlebih dahulu. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerintahnya, kemudian pemerintah itu merealisasikan ke sebuah negara agar menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya materi berikutnya, pertanyaan keempat tentang bagaimana pandangan kita dalam memelihara kebinekaan dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Mengenai persatuan itu terdapat di sila ketiga. Oke, selanjutnya kepada Bang Farhan. Bagaimana pandangan Bang Farhan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Adil. Menurut saya Pancasila memiliki peranan kunci dalam memelihara kebinekaan dan menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada di masyarakat kita. Dengan menghormati perbedaan budaya, agama, ras, dan kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis serta lebih kondusif. Ya, menurut saya seperti itu. Oh, jadi jika kita menghargai perbedaan pendapat, itu dapat meningkatkan persatuan di masyarakat. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi nilai itu cukup penting dalam Ya. sebuah kepercayaan. Oke. Jadi selanjutnya yaitu mengenai topik pembahasan dari sila kedua. Karena sebelumnya kita membahas tentang persatuan Indonesia, lanjut sila kedua yaitu dalam menjaga HAM. HAM itu hak asasi manusia. Bagaimana pandangan kita terhadap HAM tersebut yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila? Bang Raffi, untuk pendapat Bang Raffi mengenai hubungan nilai-nilai Pancasila terhadap menjaga hak asasi manusia dan mewujudkan kedamaian sosial itu seperti apa? Terima kasih pertanyaannya Mas Khairil. Sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang menjadi landasan dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia serta mewujudkan keamanan sosial dengan menghargai martabat semua individu setiap kalangan serta saling menghormati. Kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan beradab tanpa adanya permusuhan. Mungkin seperti itu dari saya. Oh, jadi bagaimana cara kita menghargai pendapat orang masing-masing atau hak orang masing-masing? Maka dari pendapat tersebut dapat mewujudkan suatu nilai Pancasila yaitu sila kedua. Oke, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian lanjut ke topik diskusi kita bareng. Oke, mengenai diskusi kita pertama-tama yaitu dalam 5 poin Pancasila itu, apakah ada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita semua sering lakukan, tapi kadang ada orang yang tidak sadar akan nilai tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Menurut saya dalam kehidupan sehari-hari Pancasila dapat diterapkan dengan menjadi sila-sila yang kami dalamnya, misalnya menghormati perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, menjaga keadilan dan kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama, serta berperan aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat harmonis dan adil. Oke, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang dikatakan oleh Bang Fikri, kalau kita
mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat? Apakah ada yang bisa? Bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat? Apakah ada itu? Menurut pendapat saya, dalam kehidupan sehari-hari Pancasila dapat diterapkan dengan saling menghargai satu sama lain. Nah, di saling menghargai satu sama lain itu, mungkin kita di Indonesia itu beraneka ragam orang-orang suku budaya. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, kan kita saling beda ras, bisa jadi kita dari suku contoh Jawa sama Madura, itu kan beda-beda tuh, mungkin pendapat A beda, pendapat B beda, bisa jadi kan ada persidangan. Nah, jadi menurut saya saling menghargai pendapat itu penting. Jadi salah satu cara contoh untuk menyadarkan masyarakat itu menghargai. Ya, salah satu dengan acara menghargai pendapat. Jadi sebenarnya banyak gitu. Ya, gitu saya salah satu. Oke, selanjutnya yaitu diskusi kedua mengenai bagaimana cara kita memperkuat persatuan dan menjaga kebinekaan di tengah perbedaan masyarakat seperti ini tadi. Di tengah-tengah masyarakat ini terkadang banyak sekali perbedaan. Namun kita tidak tahu solusinya seperti apa. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bisa mendiskusikan atau berargumen tentang itu. Kalau menurut saya, Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan dari sehari-hari melalui sikap tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengamalkan gotong royong dalam membantu tetangga atau membantu masyarakat di sekitar kita, menjaga kebersihan lingkungan dan berkontribusi positif untuk kemajuan bersama. Oke, jadi dengan cara itu semua kita bisa membangun nilai-nilai tersebut. Oke, dalam seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, ada beberapa nilai-nilai yang penting dan harus diterapkan oleh setiap masyarakat. Mungkin menurut pandangan kami ada nilai-nilai yang Ada satu ya yang kurang ketinggalan itu dari Pancasila yang belum dijelaskan tadi itu paling penting di Indonesia ini kekurangan orang-orang jujur, karena sebanyak itu pemerintah atau atasan jabatan-jabatan yang masih suka korupsi serta menghilangkan nilai-nilai rasa keadilan kurang adil, karena rakyat yang ada itu merasa kecewaan akan perilaku dari para pemerintah yang semena-mena. Maka dari itu Indonesia intinya itu kurang jujur dan adil dalam setiap kalangan. Oke, seperti itu. Jadi dalam nilai-nilai tersebut ada peran penting nih dari setiap orang, yaitu perilaku jujur. Oke, selanjutnya misalnya di dalam setiap orang itu ada nilai-nilai jujur, yang harus kita terapkan itu setiap orang nilai-nilai jujur dalam membangun Pancasila atau dalam merealisasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat orang lain itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika pandangan kita terhadap Pancasila itu buruk atau ada sebuah perbedaan, bagaimana pendapat Bang Rizky mengenai sikap kita terhadap perbedaan itu atau perselisihan itu? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila juga dapat diterapkan dengan menjaga sikap saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan. Misalnya dengan menghargai perbedaan beragama, berkeyakinan, menghormati keberagaman budaya, dan berusaha menjadi lingkungan yang harmonis dalam orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Jadi inti dari diskusi kali ini itu kita membahas nilai-nilai Pancasila yang diterapkan kepada orang lain agar nilai-nilai tersebut dapat berguna, terutama dalam membangun bangsa ini. Juga bukan hanya setiap orang itu, juga ada peran pentingnya juga nih, terutama pemerintah. Jika kalau masyarakatnya tetap menjunjung nilai tinggi Pancasila, meskipun pemerintahnya kurang baik, itu sama aja bohong. Apalagi nanti nih pesta demokrasi. Waduh, di tahun 2024 ini akan ada pemilu untuk calon presiden. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika suatu saat nanti nilai-nilai Pancasila ini hilang begitu saja karena sikap pemerintah maupun peran-peran pemerintah yang mulai mengudarkan Pancasila? Itu pendapat kalian pribadi, apakah ada caranya? Wow, menurut saya itu kita harus memperkuat Pancasila sih, dengan mempelajari nilai Pancasila di dalam agar iman kita
Pancasila itu tidak boleh terjadi. Oh, jadi penting juga ya untuk mendalami Pancasila agar meskipun pemerintahnya itu kita tetap menerapkan nilai-nilai tersebut, kita tidak goyah. Oke, baiklah untuk di diskusi ini mungkin sampai sini saja. Alhamdulillah ya, apa yang kita bahas kali ini mengenai nilai-nilai Pancasila yang mulainya dari 5 Pancasila itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan bangsa. Semoga dengan di diskusi ini kita dapat membangun kebinekaan dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Itu saja untuk poin-poin penting kali ini. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun tampilan video ataupun semuanya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum